Kenalkan, nama saya Michael Tanto dari kelas 12 IPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dimensi 3 dan statistika. Selamat menonton. Rumus dimensi 3 mencari jarak. Yang pertama, jarak antar titik. Untuk mencari jarak antar titik dapat digunakan rumus D akar X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Namun pada umumnya dalam dimensi 3 dapat dihitung dengan menggambar jarak tersebut sebagai salah satu sisi segitiga. Bisa dilihat dari gambar kubus di samping. Jika kalian menarik garis dari sudut E menuju sudut C, akan terlihat garis warna merah. Itu menunjukkan bahwa kita dapat menghitung jarak antar titik dengan menggunakan gambar saja. Jika segitiganya tidak siku-siku, dapat menggunakan aturan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Mencari jarak titik dengan garis atau bidang. Jarak suatu titik dengan garis tertentu sama dengan jarak terdekat dua unsur tersebut. Cara menentukan jarak tersebut adalah dengan mencari garis dari titik ke garis yang membentuk sudut siku-siku. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini untuk contohnya. Jarak dua garis dan dua bidang sejajar. Jarak antara dua garis dan dua bidang yang sejajar akan sama di setiap bagian, yaitu jarak berupa garis yang tegak lurus antar keduanya. Bisa dilihat pada gambar di samping untuk contohnya. Mencari besar sudut. Pada dimensi 3, sudut terjadi di antara dua buah garis serta sudut antara garis dan bidang. Besar sudut pada dimensi 3 bisa ditentukan dengan fungsi trigonometri seperti sin theta, cos theta, dan tan theta. Pada segitiga siku-siku, perbandingan trigonometri berlaku sebagai berikut. Sin theta sama dengan depan per miring, cos theta sama dengan samping per miring, tan theta sama dengan depan per miring. Selanjutnya statistika. Statistika yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Pengertian dari mean sendiri adalah nilai rata-rata dari keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Bentuk rumus mencari mean dari data tunggal adalah sebagai berikut. Persamaan yang pertama, X bar sama dengan jumlah seluruh nilai X1, X2, X3 dibagi dengan jumlah data N. Persamaan kedua, X bar sama dengan 1 per N dikali jumlah dari semua nilai X, I, dari I sama dengan 1 sampai N. Selanjutnya, untuk menghitung mean dari data berkelompok dapat digunakan rumus sebagai berikut. X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi. Selanjutnya median. Pengertian dari median sendiri adalah nilai tengah dalam sebuah himpunan data yang telah diurutkan. Berikut rumus untuk mencari nilai tengah dalam himpunan data. Median sama dengan TB ditambah buka kurung N per 2 dikurangi F tutup kurung dibagi Fm lalu dikalikan P. Dengan keterangan X sama dengan mean, Xi sama dengan nilai tengah kelompok data ke I, Fi sama dengan frekuensi kelompok data ke I. Selanjutnya modus. Pengertian dari modus sendiri, data dengan jumlah atau frekuensi yang sering muncul atau paling tinggi. Berikut adalah rumus untuk mencari modus dalam himpunan data. MO sama dengan TB ditambah buka kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung kali P. Dengan keterangan MO sama dengan modus, TB sama dengan batas bawah kelas modus, data berkelompok, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus, P sama dengan panjang interval. Selanjutnya kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data setelah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar menjadi bagian sama besar. Berikut adalah rumus untuk mencari kuartil pada data tunggal. Persamaan yang pertama, Q1 sama dengan N tambah 1
per 4. Persamaan kedua Q2 sama dengan N1 per 2. Q3 sama dengan Q N ditambah 1 per 4. Untuk menghitung kuartil pada data kelompok, terdapat rumus yang berbeda, yaitu Q1 sama dengan TB ditambah buka kurung I dikali N per 4 dikurang FK tutup kurung dibagi FI lalu dikalikan P. Dengan keterangan Q sama dengan kuartil, I sama dengan 1, 2, 3, P sama dengan panjang kelas interval, TB sama dengan tepi bawah kelas kuartil, FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, FI frekuensi kelas kuartil, dan N jumlah seluruh frekuensi. Selanjutnya desil. Desil adalah istilah dalam statistika untuk membagi kelompok data menjadi 10 bagian sama rata. Berikut adalah rumus menghitung desil. D1 sama dengan TB ditambah buka kurung I kali N per 10 dikurang FK tutup kurung dibagi FI lalu dikalikan P. Dengan keterangan D sama dengan desil, I sama dengan bilangan bulat kurang dari 10, N sama dengan jumlah frekuensi kelas desil, FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum desil, kelas desil, FI sama dengan frekuensi desil, P sama dengan panjang kelas interval. Selanjutnya presentil. Presentil adalah metode statistika untuk membagi data menjadi 100 bagian sama besar dengan persamaan PI sama dengan TB ditambah kurung buka I per 100 dikali N dikurangi F FK dibagi FI kurung tutup dikalikan P. Dengan keterangan P sebagai presentil, I bilangan bulat kurang dari 100, TB tepi bawah kelas presentil, N jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas presentil, FI frekuensi kelas presentil, P panjang kelas interval. Selanjutnya rentang atau jangkauan. Rentang atau disebut juga jangkauan adalah selisih antara data nilai terbesar dengan nilai terkecil. Persamaan dari rentang atau jangkauan adalah sebagai berikut. R sama dengan XT dikurang XR. Dengan keterangan R sama dengan rentang XT sama dengan data terbesar dalam kelompok, XR sama dengan data terkecil dalam kelompok. Selanjutnya hamparan. Hamparan adalah selisih antara kuartil ketiga atau Q3 dengan kuartil pertama atau Q1. Persamaan dari hamparan sendiri adalah H sama dengan Q3 dikurang Q1. Dengan keterangan H sama dengan hamparan, Q3 sama dengan kuartil ketiga, Q1 sama dengan kuartil pertama. Selanjutnya simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari hamparan atau jangkauan antar kuartil atau hasil kali selisih ketiga dengan kuartil pertama. Persamaan dari simpangan kuartil sendiri adalah QD sama dengan 1 per 2 dikali Q3 dikurang Q1. Dengan keterangan QD sama dengan simpangan kuartil, Q3 sama dengan kuartil ketiga, dan Q1 sama dengan kuartil pertama. Selanjutnya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata sendiri memiliki persamaan SR sama dengan sigma FI dikali mutlak XI dikurang X bar per sigma FI. Dengan keterangan SR sama dengan simpangan rata-rata, XI sama dengan nilai data ke I, X sama dengan nilai rata-rata data, FI sama dengan total frekuensi data, X dikurang XI sama dengan harga mutlak dari XI dikurang X yang selalu menghasilkan nilai positif. Sigma sama dengan jumlah seluruh data dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Selanjutnya varians atau ragam. Varians atau ragam adalah parameter kuadrat jarak suatu data terhadap rata-ratanya. Varians memiliki persamaan S sama dengan akar sigma FI dikali mutlak XI dikurang X bar kuadrat per N. Dengan keterangan S2 sama dengan varians, F sama dengan frekuensi, XI sama dengan nilai data ke I, X sama dengan nilai rata-rata hitung, N sama dengan jumlah data dalam sampel, sigma sama dengan lambang penjumlahan. Di sini terdapat contoh soal. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8 cm
Jarak titik B ke garis HC adalah. Oke, jadi kita perhatikan dulu bahwa garis HC ini ada di sisi atas kubus. Titik B berada di sudut bawah kubus. Jadi jarak dari titik B ke garis HC adalah panjang garis yang tegak lurus antara B dan HC. Di dalam gambar terlihat bahwa garis BC tegak lurus dengan HC. Jadi panjangnya sama dengan sisi kubus, yaitu 8 cm. Jadi jarak titik B ke garis HC adalah 8 cm. Di sini terdapat contoh soal statistika. Diketahui nilai UTS pelajaran matematika untuk 10 siswa adalah sebagai berikut: 70, 50, 60, 40, 70, 80, 95, 70, 50, 80. Berapa modusnya? Jadi pengertian dari modus sendiri adalah nilai yang paling sering muncul dari sebuah frekuensi. Nah, jadi nilai yang paling sering muncul dalam frekuensi tadi adalah 70 dengan kemunculan 3 kali. Jadi modus dari soal di atas adalah 70.